Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam anti korupsi. Masih dalam situasi pandemi COVID-19, saya berharap saudara-saudara yang hadir pada kesempatan kali ini dapat tetap menjaga kesehatan dan terus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam penanganan pandemi ini dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu unsur 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan menjauhkan diri dari kerumunan. Izinkan saya untuk menyampaikan penyuluhan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan sekaligus sebagai praktek diklat persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi yang diadakan oleh ACLC KPK untuk periode 2021, dan insya Allah akan menjadi penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi. Mohon doanya, semoga prosesnya lancar dan istiqomah. Baiklah saudara-saudara sekalian, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Setelah saya menyelesaikan penyampaian materi, silahkan saudara-saudara bertanya apa saja terkait materi, dan akan saya jawab setelah saudara selesai menyaksikan video saya. Dan setelah sesi tanya jawab, saya akan mengadakan evaluasi dan tentunya akan meminta dari perwakilan yang hadir pada kesempatan ini untuk menyampaikan apa yang sudah didapatkan dari diskusi kita pada kesempatan ini. Setelah evaluasi, penyuluhan yang saya berikan akan saya tutup. Baiklah, kita mulai saja. Perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Pemidanaan berbagai bentuk pemberian tidak hanya dibebankan kepada penerima, tetapi juga pada pemberi, dan bagi pemberi, pemberian kepada pihak pegawai negeri dapat bertentangan dengan pasal-pasal yang diatur di dalam Undang-Undang 30 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya pasal 5 ayat 1 dan pasal 13. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan atau fee, hadiah, barang, diskon, dan komisi pinjaman tanpa bunga, ataupun juga tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Tujuan dari gratifikasi adalah untuk memberikan hadiah dan lain-lain. Diterima di dalam negeri ataupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik itu terdapat di pasal 128 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Tidak semua pemberian kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara adalah ilegal. Setiap pemberian akan dianalisa sejauh mana pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan penerima dan kaitan dengan kewajiban dan tugasnya. Yang mengatur dalam gratifikasi ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Sanksi dari gratifikasi ini adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Kemudian uang pelicin. Uang pelicin adalah secara umum didefinisikan sebagai sejumlah pemberian, biasanya dalam bentuk uang, untuk memulai mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan. Ini menurut Transparansi Internasional. Penerima uang pelicin biasanya pejabat publik atau pegawai level rendah di sebuah organisasi dan biasanya mampu mengatur prosedural tapi tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Pemberian uang pelicin salah bentuk tindakan suap atau salah satu bentuk tindakan suap. Kaitannya dengan uang suap terdapat beberapa perbedaan. Uang pelicin merupakan suap skala kecil
yang dalam prakteknya uang pelicin umumnya dalam nominal yang tergolong kecil bila dibandingkan dengan pemberian uang suap. Sementara suap adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi atau swasta berupa pemberian uang, barang, janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Tindak pidana suap walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi lewat perantara ataupun di luar jam kerja tetap dapat diberikan sanksi pidana. Tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, sementara sanksi pidananya penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta, dan ini tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Sementara untuk pemerasan adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara berperan aktif melakukan pemerasan kepada orang atau korporasi yang memerlukan pelayanan. Dalam pasal 120 Undang-Undang Tipikor, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran, atau dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Pemerasan sering dijadikan alasan pihak pemberi sebagai dalih pemberian. Namun demikian, unsur memaksa menjadi sangat penting untuk dibuktikan pada pengenaan pasal ini. Pemerasan tidak harus dalam bentuk atau nilai uang yang besar. Dalam nilai dan nominal lebih kecil dapat ditemukan dalam bentuk pungutan liar. Demikianlah apa yang sudah saya sampaikan mengenai perbedaan antara gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Bagi saudara-saudara yang ingin bertanya, bisa dilakukan saat sekarang sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.